fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 mengenai manajemen risiko dalam perbankan. Jadi manajemen risiko dalam perbankan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh perbankan untuk meminimalisir dan juga untuk mengatasi bagaimana risiko yang besar yang dihasilkan oleh bank itu sendiri. Di mana di sini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas dalam perbankan. Ya, yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis risiko dalam manajemen risiko perbankan. Pertama yaitu ada risiko kredit, di mana risiko kredit merupakan salah satu kerugian yang dihasilkan dari nasabah karena adanya ketidakmampuan dalam membayar pinjaman. Yang kedua yaitu ada risiko pasar, di mana risiko pasar yaitu risiko yang terjadi karena akibat adanya perubahan dalam suku bunga, kemudian juga saham dan juga nilai tukar yang ada di pasar. Dan yang ketiga yaitu ada risiko operasional, di mana risiko operasional merupakan risiko yang terjadi dalam internal. Jadi bank itu harus bersifat solutif dan inovatif untuk mengatasi berbagai kekurangan atau risiko yang terjadi. Ya, yang selanjutnya saya menjelaskan tentang pengukuran risiko. Yang pertama itu ada value at risk, yaitu perkiraan potensi kerugian dalam periode tertentu. Yang kedua ada stress testing, atau yang bisa dikenal itu simulasi skenario ekstrim untuk menguji ketahanan. Yang ketiga, analisis sensitivitas adalah evaluasi dampak perubahan variabel terhadap risiko. Ya, yang selanjutnya itu ada pengendalian risiko. Yang pertama itu diversifikasi, atau yang bisa disebut kita menyebar risiko pada berbagai aset yang kita miliki dan aset nasabah. Yang kedua itu penetapan limit, yaitu menentukan batas risiko yang dapat diterima. Yang ketiga asuransi risiko, yaitu melindungi bank terhadap kerugian tertentu. Baik, yang selanjutnya saya akan menyampaikan tentang monitoring risiko, di mana monitoring risiko ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem pelaporan dan evaluasi. Nah, sistem pelaporan ini yang pertama ada pemantauan berkala, di mana dalam pemantauan ini mengawasi perkembangan risiko secara rutin. Yang kedua ada pelaporan risiko, di mana pelaporan ini di dalamnya adalah menyusun laporan untuk manajemen dan regulator. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan efektivitas, dalamnya memuat menilai keberhasilan strategi dan pengendalian risiko. Baik, yang selanjutnya ada tata kelola risiko, peran Dewan Komisaris dan Manajemen. Nah, yang pertama peran Dewan Komisaris yaitu memberikan pengawasan serta arahan strategis kepada yang lainnya. Nah, yang kedua peran dari manajemen yaitu mengelola operasional dan implementasi kebijakan risiko. Yang terakhir ada audit internal, di mana audit ini mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas dalam pengendalian manajemen risiko. Oke, yang selanjutnya ada contoh implementasi manajemen risiko, yaitu ada 3 contohnya. Yang pertama implementasi sistem IT, peningkatan monitoring risiko dengan platform digital. Dan yang selanjutnya ada pelatihan karyawan, memperkuat budaya risiko melalui integrasi reguler. Dan yang terakhir ada audit dan review berkala, menyesuaikan kebijakan sesuai dinamika pasar. Kesimpulan dari manajemen risiko yang efektif adalah memastikan keamanan dan meminimalisir adanya kerugian dan bisa untuk mempercayai nasabah daripada bank tersebut.